Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait eksekusi penyerahan Joko Chandra ke Kejaksaan Agung, kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Muhammad Iqbal, yang saat ini berada di Barreskrim Polri. Selamat malam Iqbal. Iqbal, boleh dielaborasi lagi bagaimana tadi proses penyerahan dari pihak kepolisian ke pihak kejaksaan terkait dengan Joko Chandra ini? Dan saat ini apa agenda yang sedang dilakukan oleh Joko Chandra? Saya mendapatkan informasi bahwa dirinya masih menjalani proses pemeriksaan ya? Ya, selamat malam Mayfri dan juga pemirsa. Memang tadi sejak pukul 9, Barreskrim Polri dan juga pihak Kejaksaan Agung bersama dengan Dirjen Pemasyarakatan melangsungkan penyerahan buronan kelas kakap yaitu Joko Chandra, mengingat pada kemarin Joko Chandra baru saja ditangkap dan diamankan dari Malaysia menuju ke Indonesia. Dan memang tadi konvers yang sudah berjalan itu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Ali Mukartono mengatakan bahwa memang Ali Mukartono telah menerima terpidana Joko Chandra untuk eksekusi kasus hak tagih atau Kesi Bank Bali, di mana dari hasil konversi yang kami terima tadi, Jampitsus mengatakan bahwa tugas dari kejaksaan telah selesai dan Joko Chandra telah diserahkan kepada Dirjen Pemasyarakatan untuk menjadi warga binaan dan ditahan di Rutan Salemba cabang Mabes Polri. Dan menurut Dirjen Pemasyarakatan Surya Anta ini juga mengatakan bahwa Joko Chandra ini sudah menjadi tahanan dan menjadi warga binaan dan sifatnya memang sementara, sehingga ini memang masih ada pemeriksaan-pemeriksaan yang masih akan dilakukan oleh pihak Barreskrim. Dan untuk memudahkan pemeriksaan itu, maka Joko Chandra akan ditahan di Rutan Salemba cabang Mabes Polri ini. Dan Kabar Reskrim dari Barreskrim sendiri itu sendiri, yaitu Komjen Listio Sigit Prabowo ini mengatakan bahwa memang dari hasil pemeriksaan ini memang masih akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait adanya surat jalan palsu yang melibatkan kuasa hukum dari Anita Kolopaking. Dan ia juga menegaskan bahwa akan terus dilakukan pemeriksaan dari Joko Chandra ini, mengingat adanya aliran dana yang masih perlu ditelusuri, sehingga akan menimbulkan atau menemukan nama-nama baru yang terlibat dalam kasus yang melibatkan Joko Chandra itu. Mayfri. Oke. Iqbal, apakah Anda memiliki informasi di dalam rutan bagaimana kondisi dari rutan yang akan ditempati oleh Joko Chandra ini, dan kira-kira bagaimana suasananya? Apakah akan bersama dengan siapa di dalam sana dan teknisnya seperti apa detailnya? Apakah ada informasi terkait hal itu? Untuk informasi terkait tersebut, Mayfri, memang Joko Chandra yang sudah menjadi warga binaan dari Dirjen Pemasyarakatan di Rutan Salemba cabang Mabes Polri ini mengatakan bahwa nantinya Joko Chandra akan diberikan atau akan dipisahkan dari tahanan-tahanan lainnya, mengingat memang Joko Chandra baru saja tiba di Indonesia pada kemarin malam, sehingga perlu adanya pemeriksaan terkait dengan kesehatannya, sehingga perlu dilakukan protokol-protokol kesehatan dan tentunya akan dipisahkan dengan tahanan-tahanan lainnya. Berikut Mayfri. Oke. Baik, tadi Anda sempat menyinggung membahas soal pengacara dari Joko Chandra, yakni Anita Kolopaking ya, yang masih juga akan terus menjalani pemeriksaan begitu di Barreskrim Polri. Sejauh ini apakah Anda juga mendapatkan informasi dari pihak Barreskrim Polri? Apakah akan ada peluang penetapan tersangka baru terkait dengan kasus pelarian dari Joko Chandra? Ya, Mayfri, untuk tersangka-tersangka baru sebenarnya memang masih perlu diselidiki oleh pihak Barreskrim, mengingat tadi kuasa hukum Anita Kolopaking sendiri yang memang sudah ditetapkan sebagai tersangka karena membantu pelarian Joko Chandra dan membuat surat-surat palsu terkait perjalanan Joko Chandra itu, sehingga pihak Barreskrim sendiri akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait adanya aliran dana maupun pihak-pihak terkait yang membantu pelarian maupun penyembunyian dari Joko Chandra itu. Dan sehingga Anita Kolopaking sebagai kuasa hukum Joko Chandra itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dan masih akan terus digali siapa saja nantinya yang akan terlibat dalam tersangka itu setelah Barreskrim melakukan pemeriksaan lebih lanjut, terutama terkait dengan aliran dana dari kasus Joko Chandra yang memang sudah buron selama 11 tahun itu tersebut. Mayfri. Oke, kalau untuk dari pihak Kejaksaan Agung sendiri, bagaimana tanggapannya ini menanggapi sejumlah pihak ini juga menyaksikan akan tetap independen dan transparan begitu dalam pelaksanaan Joko Chandra menjalani hukumannya nanti? Baik, Mayfri, memang untuk Jaksa Agung sendiri tadi pihak
dari Jampitsus sendiri Ali Mukartono memang sudah menyerahkan Joko Chandra ini ke pihak Barreskrim Polri, sehingga pihak dari kejaksaan itu sudah melaksanakan tugasnya dan sudah selesai, sehingga proses berikutnya akan diserahkan kepada Barreskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan memang setelah kemarin Joko Chandra dijemput di Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 20.40 pada Kamis malam, memang langsung dijemput oleh Barreskrim itu sendiri, yaitu Komjen Listio Sigit Prabowo, mengingat informasi yang kami terima kemarin memang pihak Barreskrim sendiri yang menjemput Joko Chandra untuk langsung dibawa ke Barreskrim dan akan melakukan pemeriksaan, sehingga ditahan di sini. Dan baru saja tadi memang pukul 9 dilakukan konvers bahwa Joko Chandra ini sudah menjadi tahanan Barreskrim dan menjadi warga binaan di Rutan Salemba Cabang Mabes Polri di Mevri. Oke, berarti saat ini Joko Chandra sudah langsung menjalani hukumannya 2 tahun penjara ya Iqbal ya, di Rutan Salemba Cabang Mabes Polri. Terima kasih banyak atas laporan Anda Muhammad Iqbal. Kita akan terus mengupdate bagaimana nanti perkembangan dari kasus ini, tidak hanya terkait dengan Joko Chandra yang menjalani hukumannya, tapi juga kita akan melihat bagaimana perkembangan kasus pelarian Joko Chandra yang bisa sampai buron belasan tahun. Terima kasih banyak Iqbal.